Cerita Irang, lelaki yang diremehkan namun dijaga langit. Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota, hidup seorang laki-laki sederhana bernama Irang. Rumahnya kecil, dindingnya dari papan tua, atapnya bocor di beberapa bagian. Setiap malam, air hujan menetes tepat di dekat tempat tidurnya. Namun anehnya, tak pernah sekalipun warga melihat Irang mengeluh. Ia hidup sendiri sejak kedua orang tuanya meninggal bertahun-tahun yang lalu. Untuk makan sehari-hari, Irang bekerja serabutan, kadang menjadi buruh angkut, kadang membersihkan kebun orang, kadang bahkan mencari kayu bakar. Meski hidup sulit, Irang selalu menjaga sholatnya. Tak pernah terlambat ke musola kecil di ujung desa, bahkan saat hujan deras. Ia tetap datang dengan pakaian basah dan sandal lusuhnya. Namun kebaikan Irang tidak membuat orang menghormatinya. Sebaliknya, ia sering diremehkan. So alim padahal miskin. Hidup sendiri kayak orang aneh. Kerja tak fokus, tapi rajin ke musola. Begitulah bisik-bisik warga setiap hari. Irang hanya tersenyum kecil, tak pernah membalas, tak pernah marah. Suatu sore, Irang membantu Pak Karim mengangkat karung padi. Karung padi berat sekali. Tubuh Irang kurus, bajunya lusuh penuh keringat. Saat ia hampir jatuh, beberapa pemuda desa justru tertawa. Hati-hati Rang, jangan sampai mati tertimpa karung. Hahaha, nanti hantunya di pengangguran juga. Mereka tertawa keras. Irang hanya diam. Ia mengangkat kembali karung itu dengan nafas tersenggal. Dalam hatinya, ia hanya berzikir pelan. Ya Allah, kuatkan hati hamba. Malam harinya, seperti biasa, Irang berjalan menuju musola. Langit sangat gelap, kabut turun perlahan dari arah sawah. Jalanan desa sepi. Namun malam itu, Irang merasa ada yang mengikutinya. Langkahnya, duk, duk, duk. Dan di belakangnya, ia menoleh. Tak ada siapa-siapa. Hanya kabut tipis dan suara dedaunan. Irang melanjutkan langkah sambil membaca ayat suci pelan. Anehnya, suara langkah itu tetap terdengar. Namun setiap Irang membaca ayat Al-Quran, langkah itu ikut berhenti. Malam demi malam, kejadian aneh mulai terjadi. Beberapa warga melihat cahaya samar di sekitar rumah Irang saat menjelang subuh. Ada yang mendengar suara seperti orang mengaji dalam rumahnya, padahal Irang tinggal sendiri. Bahkan seorang anak kecil pernah berkata, "Pak, semalam aku lihat ada orang tinggi pakai jubah putih di depan rumah Bang Irang." Namun orang-orang menganggapnya itu hanya khayalan anak kecil. Sampai akhirnya sesuatu terjadi. Suatu malam Jumat, desa diterpa badai besar. Hujan turun sangat deras. Angin mengguncang pohonan. Petir menyambar tanpa henti. Warga memilih mengunci rumah masing-masing. Namun, di tengah badai itu, musola desa tetap menyala. Karena Irang tetap datang untuk sholat malam, sendirian, dengan pakaian basah kuyup. Saat Irang sujud, tiba-tiba pintu musola terbuka sendiri. Brak! Angin dingin masuk begitu kuat. Lampu musola berkedip. Irang perlahan mengangkat kepala. Dan saat itu, ia melihat sosok tinggi berdiri di depan pintu. Jubah putih panjang, wajahnya tidak terlihat jelas, namun aura tenangnya terasa sangat kuat. Ia tidak berteriak, ia justru menunduk pelan.
Sosok itu berbicara dengan suara berat dan lembut. Jangan takut, wahai hamba Allah. Tubuh Irang bergemetar, namun hatinya terasa damai. Aku hanya diperintahkan menjaga orang-orang yang sabar. Air mata Irang perlahan jatuh, namun hidupnya tak pernah ada yang menghargainya. Namun malam itu, ia merasa Allah tidak meninggalkannya. Sosok itu lalu berkata lagi, kesabaranmu telah terdengar hingga langit. Setelah itu, lampu musola kembali normal, dan sosok berjubah putih itu perlahan menghilang bersama hembusan angin. Irang menangis selama malam itu, bukan karena takut, tapi karena hatinya terasa begitu tenang. Sejak kejadian itu, hal-hal aneh semakin sering terjadi. Beberapa warga yang suka menghina Irang mulai mengalami mimpi buruk. Mereka bermimpi berada di tempat gelap, lalu mendengar suara dan berkata, jangan hina hamba yang dekat dengan Tuhannya. Salah satu pemuda yang paling sering mengejek Irang bahkan jatuh sakit mendadak. Tubuhnya panas tinggi. Ia terus mengigau ketakutan. Ada orang putih, ada orang putih. Warga mulai resah. Desa yang biasanya ramai menjadi sunyi setiap malam. Tak sedikit yang mulai percaya bahwa Irang memang dijaga makhluk gaib. Namun Irang tetap seperti biasa, tetap sederhana, tetap membantu orang, tetap tersenyum walau dihina. Suatu hari, Pak Lurah datang ke rumah Irang. Ia duduk pelan di kursi kayu tua. Rang, sebenarnya siapa yang menjagamu? Irang hanya tersenyum kecil. Tidak ada siapa-siapa, Pak. Tapi warga banyaknya melihat keanehan. Irang menunduk. Kalau Allah menjaga seseorang, kadang manusia tidak perlu tahu caranya. Jawaban itu membuat Pak Lurah terdiam. Malam berikutnya, kejadian besar kembali terjadi. Sekelompok pencuri masuk ke desa. Mereka berniat merampok rumah-rumah warga saat listrik padam. Orang-orang panik, anak-anak menangis. Namun aneh, para pencuri tiba-tiba berlari ketakutan dari arah rumah Irang. Wajah mereka pucat, tubuh mereka gemetar. Ada yang tinggi di sana. Makhluknya menyala. Ampun, ampun. Mereka lari tunggang langgang keluar desa. Tak ada yang berani mengejar. Keesokan harinya, warga berkumpul di depan rumah Irang. Mereka akhirnya sadar, lelaki yang selama ini diremehkan ternyata memiliki kemuliaan hati yang tidak bisa dipahami. Salah satu pemuda yang dulu suka menghina Irang menangis meminta maaf. Maafkan kami, Irang. Kami terlalu sombong. Irang tersenyum pelan. Ia tidak marah, tidak dendam. Manusia tempatnya salah. Yang penting kita sama-sama belajar memperbaiki hati. Sejak saat itu, warga mulai menghormati Irang. Namun hidupnya tetap sederhana. Ia tetap berjalan ke musola dengan sandal lusuhnya. Tetap bekerja keras, tetap membantu orang lain, dan setiap malam, beberapa warga mengaku masih melihat bayangan putih berdiri jauh di belakang Irang, menjaganya dalam diam. Konon, jin muslim itu tidak datang karena kekayaan, bukan pula karena kesaktian, melainkan karena seorang manusia sederhana yang tetap sabar meski dihina dan tetap baik meski dunia memperlakukannya dengan buruk. Narator, kadang orang yang paling dekat dengan pertolongan langit justru adalah mereka yang paling sering diremehkan manusia. Dan terima kasih.